Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian persiapan dari layanan kesehatan jelang fase baru di Ya. new normal atau kenormalan baru ini, kita telah terhubung dengan Dr. Adib Humaydi selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia atau PDEI. Halo, selamat pagi, Pagi Dr. dok. Adib. Selamat pagi Mas Raden, Mbak Dika. Iya. Oke, apa kabar ini, Dr. Adib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Dok, ini kalau kita berbicara tentang new normal atau kenormalan baru, bagaimana pandangan PDI melihat skenario new normal ini, Dr. Adib? Ya, jadi pada saat kita menghadapi new normal kan, dan kita tahu bahwa ini adalah kondisi yang nanti akan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, maka tentunya seperti yang kemarin disampaikan juga oleh gugus tugas, ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu dengan melakukan sebuah analisa komprehensif untuk melihat secara epidemiologi dan secara medis untuk menentukan apakah kewilayahan. Jadi kita basisnya adalah kewilayahan itu siap untuk masuk ke dalam langkah-langkah yang kita sebut dengan adaptasi tatanan baru ataupun the new normal tadi. Sehingga ada fase transisi yang harus dilalui terlebih dahulu dengan melakukan sebuah kajian, terutama kajian epidemiologi. Dan saya mengapresiasi dari gugus tugas yang kemudian meminta untuk pemerintah daerah melibatkan ID, melibatkan ahli-ahli kesehatan masyarakat, ahli epidemiologi di dalam membuat sebuah kajian sebelum satu wilayah tersebut melangkah kepada kondisi atau transisi untuk menjadi new normal. Baik, jadi memang sudah dibicarakan oleh berbagai pihak untuk bisa mendapatkan kebijakan yang pas gitu ya dok ya. Dok, apa saja sih nanti saat kita harus kembali mungkin harus bertransisi dengan new normal? Layanan kesehatan ini harus punya protokol seperti apa standarnya? Betul, jadi kami juga sudah berkoordinasi di internal. Kami di anggota Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia juga sudah kita koordinasikan. Terus kemudian dengan Perhimpunan Rumah Sakit juga ini sudah dikoordinasikan karena kita ingin bahwa kesehatan ini harus lebih siap sebelum nanti muncul pada protokol-protokol di masyarakat. Sehingga ada 3 hal penting yang harus dipersiapkan tentunya di dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini. Yang pertama adalah perlu ada strategi di dalam clustering penanganan atau clustering pelayanan kesehatan. Karena permasalahan kita kan bukan COVID saja, ada pasien-pasien non-COVID yang juga harus kita perhatikan. Sehingga ada clustering untuk memisahkan fasilitas kesehatan, ada rumah sakit yang memang dikhususkan COVID, ada rumah sakit yang tidak dikhususkan COVID. Kenapa ini menjadi penting? Satu, ini adalah untuk mencegah crossing penularan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, untuk kemudian meningkatkan kapasitas penyediaan dalam hal sarana prasarana, jadi terkonsentrasi atau terfokus pada rumah sakit yang COVID untuk kaitannya dengan sarana prasarana ventilator, ICU, dan termasuk juga yang paling penting adalah alat proteksi diri bagi tenaga medis, karena ini menjadi satu bagian yang penting untuk disediakan atau sustain, supaya sustain paling tidak 1 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita merubah sistem pelayanan. Ada aplikasi-aplikasi yang sekarang diterapkan, artinya berbasis fasilitas kesehatan, telemedicine, kemudian aplikasi online, terus kemudian yang terkait juga dengan masalah standarisasi alat proteksi diri. Kita punya ada level 1, level 2, level 3, itu juga harus menjadi protokol di rumah sakit, termasuk juga kemudian membuat aturan-aturan mendesain kembali rumah sakit, karena kita tahu bahwa rumah sakit semuanya tidak terdesain sebagai rumah sakit yang siap dengan COVID, maka ada fasilitas yang harus disiapkan. Apakah itu triase yang disiapkan di depan atau dengan kontainer atau apapun itu, ya, sehingga proses untuk pada saat triase di depan itu menjadi bagian penting untuk mencegah penularan COVID. Okay. Selain itu juga nanti adalah protokol terkait dengan masalah sistem, kesiapan fasilitas, dalam hal ini ruangan yang dengan tekanan negatif, termasuk juga di poli pelayanan, kemudian di ruang operasi dan ruang perawatan, sehingga kesiapan atau desain baru dari rumah sakit juga harus dipersiapkan untuk menyiapkan kondisi dengan kondisi yang nanti akan melangkah kepada yang kita sebut dengan new normal. Oke, Dokter Adib, ini sempat kemarin ada beberapa cerita tenaga medis yang akhirnya terpapar virus COVID-19 dari para pasien yang tidak jujur cerita ke tenaga medis. Dan akhirnya banyak tenaga medis kita yang harus menjadi korban seperti itu. Apa yang harus dikoreksi dari protokol yang sudah ada supaya terjadi kejujuran di sana? Ya, faktornya memang ada yang pertama tidak serta-merta karena permasalahan di masyarakatnya.
karena masyarakat satu mungkin tidak terinformasikan dengan benar, yang kedua masyarakat pun juga tidak semuanya paham terkait dengan masalah COVID, yang ketiga memang ada stigmatisasi sehingga pada saat dia harus menyampaikan bahwa dia positif, mereka takut kemudian tidak dilayani dengan baik. Nah inilah yang kemudian perlu kita lakukan juga adalah mengurangi atau menghilangkan stigmatisasi terhadap pasien dengan COVID, asal dia bisa menjaga kesehatan, kemudian memakai masker. Jadi kewajiban memakai masker ini adalah satu hal yang perlu dipertegas. Kalau perlu ada sanksi, karena pada saat kemudian semuanya pakai masker, baik itu yang sehat maupun yang sakit, maka paling tidak akan bisa mengeliminir atau mengurangi penularan daripada COVID ini. Gitu. Baik, jadi memang harus sesuai protokol yang ada juga ya, dan mungkin kejujuran pasien sangat diperlukan. Dokter, ini bagaimana dengan pasien-pasien dengan penyakit penyerta yang resikonya juga lebih tinggi apabila terpapar COVID-19? Apakah bisa terjamin keamanan kesehatannya ketika harus kembali ke rumah sakit, Dok? Iya, jadi ini yang kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus ada clustering, pemisahan, supaya pasien non-COVID ini juga bisa ditangani dengan baik, gitu. Karena pasien non-COVID ini juga berpotensi menjadi masalah kalau saat ini semuanya terkonsentrasi pada pasien COVID. Sehingga ada rumah sakit atau kesehatan yang memang dipastikan bahwa dia bisa menangani pasien non-COVID. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga memang ada faktor resiko tinggi, artinya orang usia di atas 60 tahun, terus kemudian dengan penyakit penyerta ini mempunyai resiko tinggi. Di seluruh negara mereka menjadi kelompok yang perlu diperhatikan khusus, termasuk kemudian bagaimana mereka untuk bisa melakukan diisolasi tersendiri dari yang lainnya supaya mereka mendapatkan penanganan lebih baik. Oke, Dokter Adip, ini kalau kita berkaca dari beberapa negara yang lain yang terjadi pelonggaran kebijakan seperti PSBB, akhirnya jumlah kasusnya meningkat. Apakah nanti ini tidak takut kemudian ada second wave-nya ini, Dokter Adip? Ya, artinya ini yang saya bilang tadi, perlu ada kajian yang mendalam. Jadi tidak serta-merta permasalahannya kemudian dilihat dari aspek ekonomi atau sosial saja. Tapi tetap berdasarkan referensi utama adalah dari referensi kesehatan. Hingga kita pun sebenarnya di Indonesia sampai sekarang pun puncak juga belum mencapai puncak. Karena kemampuan testing masih mengejar, kemampuan persiapan untuk pemeriksaan juga masih dikejar gitu. Jika kita belum melangkah ke sana. Tapi yang saat ini tentunya kita harus benar-benar memperhitungkan kalau kita mau apakah itu yang dengan nama PSBB dilonggarkan atau relaksasi ataupun nanti masuk ke dalam adaptasi tatanan baru, maka harus ada hal yang mengaca atau mengacu kepada permasalahan epidemiologis dan kesehatan yang harus diperhatikan. Oke, kalau belum sampai puncaknya, Dokter Adip, berarti apakah kemudian fasilitas layanan kesehatan di Indonesia semuanya sudah ready untuk itu? Ya, ini yang kemudian saya kira perlu ada mapping, jadi kemampuan. Bukan masalah ready untuk saat ini saja, tapi ready untuk ke depan, sampai 1 tahun ke depan, karena bukan tidak mungkin pada saat kita ada pelonggaran atau masuk ke dalam adaptasi tatanan baru, maka overload, over capacity, dan kekurangan kemampuan di dalam layanan ini menjadi penting. Sehingga kami berharap di setiap wilayah atau setiap daerah melakukan mapping terhadap kemampuan. Sehingga ada contingency plan, persiapan-persiapan yang akan dipersiapkan terlebih dahulu saat ini, sebelum nanti benar-benar ini bisa diterapkan. Baik, dokter, ini mungkin pertanyaan ribuan ibu-ibu ya, karena banyak yang memiliki balita atau mungkin bayi, ini harus menunda imunisasinya selama masa pandemi. Apakah nantinya bisa kembali melanjutkan imunisasi yang tertunda, dokter? Dan bagaimana protokol untuk bayi saat harus dibawa ke rumah sakit saat new normal? Ya, jadi kaitannya dengan imunisasi, seperti yang disarankan oleh teman-teman dari Perhimpunan Spesialis Dokter Anak, mereka juga masih menyarankan bahwa mereka imunisasi tetap harus berjalan. Artinya jadwal imunisasi harus tetap berjalan. Ya, bagaimana sekarang semua fasilitas kesehatan menyiapkan, mengkondisikan fasilitas kesehatannya atau mengkondisikan rumah sakit atau klinik atau tempat prakteknya untuk kemudian bayi yang akan diimunisasi itu aman dan kemudian tidak tertular atau tidak terpapar dengan pasien-pasien COVID. Dan itu sudah disiapkan juga oleh beberapa rumah sakit, sehingga proses imunisasi di rumah sakit juga masih berjalan. Oke. Terakhir, Dokter Adip, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat mungkin dan juga pemerintah dalam hal new normal kali ini? Ya, jadi kita tahu bahwa saat ini kita akan melangkah memang masuk ke dalam sebuah tatanan baru. Tapi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kami di medis dan tentunya ahli-ahli di kesehatan masyarakat, ini menjadi
tugas kami untuk kemudian menentukan ya secara terukur dan indikator yang tepat untuk menyatakan bahwa kita akan melangkah ke sana. Tapi yang jelas kita harus ada roadmap, ada fase transisi yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Dan yang paling penting sekarang adalah merubah perilaku masyarakat. Dan di dalam merubah perilaku masyarakat dalam waktu yang cepat, maka perlu ada ketegasan-ketegasan dari pemerintah untuk membuat sebuah aturan. Mau tidak mau sekarang memakai masker itu harus wajib. Tidak memakai masker mendapat denda atau ditilang seperti halnya kita tidak memakai helm. Dan aturan-aturan yang lain termasuk kesiapan-kesiapan dan kemudian aturan tegas kepada tempat-tempat pelayanan publik. Baik itu namanya mal ataupun apapun itu yang kemudian dia harus menyiapkan protokol. Apabila tidak ada kesiapan-kesiapan tersebut, saya kira kita tidak punya dasar dan indikator bahwa kita akan membuka pelayanan publik. Dan itu semuanya harus bisa terukur secara objektif melalui pendekatan epidemiologis dan pendekatan dari sudut medis. Oke, harus didukung oleh semua pihak. Terima kasih Dr. Adip Humaydi, SPOT, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Terima kasih, Dok. Terima Selamat kasih, pagi, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.